Oke, kita langsung bahas. Nah, karena waktu kita tidak banyak ya, dan kita juga tidak mungkin bisa membahas seluruh materi Olimpiade Geografi yang begitu panjang ya dalam beberapa pertemuan ini ya yang totalnya hanya 8 jam begitu, maka saya akan fokuskan pelatihan kita untuk pembahasan soal gitu ya. Dan sesekali saya akan membuka PPT saya begitu ya yang berisi materi lebih lengkapnya. Nah, teman-teman nanti akan saya bagikan link untuk mengakses PPT-PPT saya, mengakses materi-materi saya untuk teman-teman bisa belajar materi. Dan ini alhamdulillah cukup lengkap gitu ya, mencakup semua materi di Olimpiade Geografi gitu. Teman-teman tinggal pelajari secara mandiri. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya, teman-teman bisa tanyakan ke saya di pertemuan tatap muka ini atau di pertemuan yang akan datang gitu. Ya nanti malam ini akan saya berikan link Google Drive-nya yang berisi PPT saya ya dan rekaman video gitu. Bagi teman-teman yang tidak tidak sempat mengikuti atau mungkin terputus ketika mengikuti. Ya. Oke, lanjut saja teman-teman, kita bahas nomor 1 ya supaya menghemat waktu karena waktu kita tidak banyak gitu. Nomor 1, perhatikan ayat berikut ya. Dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang ini asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ini Quran surat Al-Furqan ayat 53. Nah, soalnya dalam ilmu oceanografi, batas yang memisahkan dua badan air yang memiliki kadar garam yang berbeda. Ya, dalam istilah oceanografi, kadar garam disebutnya apa? Salinitas. Ya. Salinitas. Ini merupakan salah satu karakteristik fisik. Maaf saya karakteristik kimia dari air laut begitu ya, karakteristik air laut. Nah, yang ditanya adalah batas apa yang memisahkan dua badan air dengan kadar garam yang berbeda. Ya, dalam hal ini di ayat ini dikatakan yang satu salinitasnya rendah ya atau tawar, yang satu salinitasnya tinggi ya atau asin gitu ya. Di dalam oceanografi ada beberapa batas badan air ya untuk membatasi badan air yang memiliki karakteristik yang berbeda ya. Ada termoklin, haloklin dan pinoklin ya. Ada 3 istilah ini. Termoklin, haloklin dan pinoklin. Termoklin merupakan batas air yang memiliki suhu yang berbeda ya. Batas suhu. Berasal dari kata termo yang berarti suhu. Kalau haloklin ya merupakan batas salinitas ya atau batas air dengan kadar garam yang berbeda. Dan terakhir pinoklin ya. Kalau pinoklin adalah batas dari densitas ya. Mesoklin dan tropoklin tidak ada gitu. Batas densitas. Jadi jawabannya yang mana sudah jelas ya, yang B ya. Haloklin ya, batas salinitas gitu. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya mengenai karakteristik atau sifat dari air laut ya, bisa kalian baca di PPT saya yang oceanografi, nanti saya share begitu. Nah, pertama sifat air laut ya ada salinitas. Salinitas definisinya adalah kadar garam gitu ya. Satuannya adalah per mil atau per 1000 dari air laut ya. Nah, salinitas air laut ya berkisar antara 30 sampai 35 PSU. Artinya 30 gram garam ya pada setiap 1000 gram air laut. Nah, ini peta yang menggambarkan salinitas air laut yang bisa dilihat bahwa tempat-tempat yang memiliki salinitas yang tinggi ya, tempat-tempat yang memiliki kadar garam yang tinggi adalah laut yang berada di wilayah subtropis ya, bukan di wilayah tropis, bukan di wilayah kutub ya, melainkan di wilayah subtropis ya.
Apa saja faktor yang mempengaruhi salinitas? Ya, bisa dibaca di sini. Ada 4 faktor yang mempengaruhi salinitas. Ada curah hujan, ya. Kalau semakin banyak curah hujan, semakin tinggi curah hujan, ya, maka salinitasnya akan semakin rendah. Air lautnya akan semakin tawar, begitu. Karena air hujan itu air tawar. Lalu yang kedua ada evaporasi. Semakin tinggi evaporasi, maka semakin tinggi salinitas. Apa itu evaporasi? Evaporasi itu penguapan, ya. Jadi ketika mataharinya semakin panas, semakin banyak air yang menguap, maka air yang tertinggal di laut atau di danau akan menjadi semakin asin. Kemudian yang ketiga ada keberadaan sungai. Ya, keberadaan sungai akan menyebabkan air laut menjadi lebih tawar. Jadi air laut yang berada di sekitar muara sungai besar itu cenderung lebih tawar dibandingkan air di tengah laut gitu. Dan terakhir yang paling penting, yang keempat adalah hubungan suatu perairan dengan perairan lainnya. Laut-laut yang tertutup, ya, yang tidak terhubung dengan samudra begitu, atau memiliki hubungan yang sempit dengan samudra, itu cenderung memiliki salinitas yang lebih tinggi. Contohnya bisa dilihat Laut Merah ya di antara Afrika dengan Semenanjung Arab, dan juga Laut Mediterania di antara Afrika dengan Eropa. Mereka memiliki salinitas yang tinggi, dan laut yang memiliki salinitas tertinggi adalah ini ya, Laut Mati yang ada di perbatasan antara Palestina dengan Yordania gitu ya. Saking tingginya salinitasnya ya, orang yang berenang di sana pasti mengambang gitu karena airnya memiliki densitas dan salinitas yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada sifat yang cukup penting lainnya. Langsung saja kita bahas yang ketiga, yaitu temperatur ya. Temperatur dari air laut ya, merupakan panas yang dikandung oleh air laut. Nah, air memiliki keunikan dibandingkan benda-benda lainnya ya. Air memiliki sifat yang disebut sebagai anomali air. Perhatikan grafik di bawah ini. Biasanya ya benda selain air akan memuai atau volumenya bertambah ketika dipanaskan dan akan menyusut ketika didinginkan gitu. Tapi air memiliki keunikan ya. Air di suhu 4 derajat Celcius dia akan memuai ketika dipanaskan dan juga akan memuai juga ketika didinginkan gitu ya. Jadi air akan memiliki volume paling rendah bukan di suhu yang paling dingin, tapi di suhu 4 derajat Celcius. Lalu air juga memiliki massa jenis paling tinggi di suhu 4 derajat Celcius. Jadi itu merupakan suhu yang unik gitu ya. Akibat dari peristiwa anomali air, maka air dengan suhu 4 derajat Celcius memiliki volume paling rendah dan massa jenis paling tinggi. Gitu. Jadi kalau air dengan suhu 4 derajat Celcius kita dinginkan, alih-alih dia menyusut ya karena mendingin, airnya akan memuai begitu. Makanya es itu lebih ringan dibandingkan air yang dingin. Hal inilah yang menyebabkan es bisa mengambang di perairan. Harusnya benda cair yang memadat, massa jenisnya akan lebih besar dan akan tenggelam dari benda cair tersebut ya, di benda cair tersebut ya. Tapi es memiliki keunikan. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan suatu penampang melintang dari kolom air gitu ya. Kolom air yang sama, suatu perairan gitu di 4 musim yang berbeda ya. Ada musim musim panas gitu ya. Ini di musim panas. Lalu ada musim dingin yang ini musim gugur, dan yang ini musim semi ya. Ada 4 musim yang berbeda. Perhatikan suhu permukaan air lautnya. Di musim panas, suhu air lautnya di permukaan panas tuh 10 derajat Celcius, dan semakin ke dalam ya, semakin ke bawah itu semakin dingin. Dan yang terdingin di suhu 4 derajat Celcius ya. Di musim dingin ya, air lautnya membeku ya. Suhunya 0 derajat Celcius gitu di wilayah paling atas. Nah, di bawah, semakin ke bawah air lautnya ya semakin panas dengan suhu
terpanas ya mencapai 4 derajat Celcius. Lalu di musim gugur juga suhu di bagian dasarnya selalu 4 derajat Celcius ya. Dan di musim semi juga sama 4 derajat Celcius gitu. Jadi perairan yang dalam ya umumnya memiliki suhu dasar laut berkisar antara 4 derajat Celcius gitu ya. Karena air dengan suhu 4 derajat Celcius itu memiliki densitas yang paling tinggi, memiliki massa jenis yang paling tinggi, sehingga dia merupakan air dengan massa jenis yang paling berat, begitu sehingga dia akan turun ke bawah tertarik oleh gravitasi. Nah, batas yang membatasi badan air yang panas di wilayah atas dan badan air yang bersuhu 4 derajat Celcius disebut sebagai termoklin. Ya, ini termoklinnya. Nih, termoklin. Di musim gugur juga ada termoklin, ya. Batas yang membatasi air laut yang hangat di bagian atas dan air laut yang dingin di bagian bawah, yang bersuhu 4 derajat Celcius di bagian bawah. Gitu. Semakin panas air laut di permukaan, maka termoklin akan semakin dalam. Ya, batas termoklinnya akan semakin dalam. Tapi perhatikan di musim semi dan di musim dingin tidak ada termoklin, ya, karena tidak ada air yang hangat. Begitu. Jadi termoklin merupakan batas yang membatasi air laut yang hangat di permukaan ya dan air laut yang dingin di bagian bawah gitu. Itu termoklin ya, batas suhu ya. Nah, kalau kita lihat di grafik ini ya, ada 3 grafik. Yang kiri itu grafik temperatur, yang tengah itu grafik salinitas, dan yang kanan itu grafik densitas ya. Jadi yang kiri itu ada termoklin ya, di mana kolom air mengalami penurunan suhu yang drastis begitu ya di kedalaman tertentu, di kedalaman 500 sampai 1000 meter. Nah, kedalaman itulah yang disebut sebagai termoklin ya, di mana air yang di bagian atas itu hangat, yang di bagian bawah suhunya dingin 4 derajat Celcius ya. Haloklin juga berada di kedalaman yang hampir sama begitu ya, yang membatasi wilayah yang tawar ya, yang lebih tawar di bagian atas dan wilayah yang salinitasnya lebih tinggi di bagian bawah. Kalau pinoklin dia membatasi wilayah yang densitasnya rendah di bagian atas ya, kolom air yang densitasnya rendah di bagian atas dan kolom air yang densitasnya lebih tinggi di bagian bawah. Seperti itu ya, macam-macam batas dari badan air ya. Seperti itu. Karena yang di ayat Al-Qur'an itu memisahkan yang tawar dengan yang asin, maka jawabannya adalah haloklin ya, atau batas salinitas. Lanjut nomor 2 ya, surat Ar-Rahman 19-20 menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan batas antara pertemuan dua laut yang tidak dapat dilampaui. Fenomena tersebut terjadi di beberapa pertemuan antara sungai dan laut. Badan air yang menjadi pemisah antara air tawar sungai dengan air asin laut disebut sebagai apa? Nah, jawabannya adalah estuari. Ya. Jadi di muara sungai ada 2 istilah yang mungkin kalian sering tertukar. Ada delta dan estuari. Kalau delta adalah endapan di muara sungai. Ya. Endapan di muara sungai. Sedangkan kalau estuari adalah badan air di muara sungai berair payau yang terpengaruh oleh pasang surut. Jadi dia merupakan badan air ya, adanya di muara sungai ya, berair payau. Apa itu artinya payau? Tidak terlalu asin ya, dan tidak terlalu tawar begitu. Tidak setawar air sungai dan tidak seasin air laut gitu. Dia yang menjadi batas atau pemisah ya antara air sungai dengan air laut gitu. Dan estuari biasanya dipengaruhi oleh pasang surut ya. Jadi kadar garamnya itu bervariasi. Ketika sedang pasang, air lautnya naik ya, maka kadar garamnya tinggi. Sedangkan ketika surut ya, estuari tersebut biasanya akan lebih banyak diisi oleh air
sungai, sehingga kadar garamnya akan lebih rendah. Begitu. Nah, estuari ini banyak ditemui ya di sungai-sungai yang melebar di bagian muaranya, ya, seperti misalkan Sungai Musi, Sungai Kampar, ya, Sungai Rokan, begitu. Sehingga menciptakan suatu muara sungai yang terpengaruh oleh pasang surut dan kaya akan sedimen. Seperti ini, ya, estuari. Jadi wilayah perairannya disebut estuari, sedangkan endapannya disebut sebagai delta. Lanjutkan nomor 3. Ada pertanyaan sebelumnya tentang ini, ya, tentang nomor 1 dan nomor 2. Jika tidak ada, kita lanjutkan, ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan saja via kolom chat, nggak apa-apa. Kalau tidak berani buka mic. Lanjut nomor 3. Berikut adalah jenis-jenis bencana alam, kecuali, ya, jawabannya adalah bencana sosial, ya. Jadi bencana dapat kita bagi menjadi 3, ya. Bencana. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bencana, ya. Bencana merupakan gangguan, ya, terhadap kehidupan masyarakat, gitu, ya. Bencana tidak harus berasal dari fenomena alam, begitu, ya. Bencana juga dapat berasal dari fenomena-fenomena non alam, begitu, ya, atau bahkan fenomena sosial, begitu. Dan yang paling penting, ya, bencana itu harus memiliki sifat merugikan, ya. Bencana itu yang bersifat merugikan, fenomena-fenomena yang bersifat merugikan, ya. Dan bencana dapat kita bagi menjadi 3, ya. Ada bencana alam, berarti penyebabnya adalah faktor-faktor alami, ya. Bencana alam. Kemudian yang kedua ada bencana non alam. Berarti yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia. Dan yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial juga disebabkan oleh faktor manusia, oleh manusia. Tapi dia dibedakan dari bencana non alam, ya, karena bencana sosial itu lebih dikaitkan dengan konflik, ya, berkaitan dengan konflik sosial. Sedangkan bencana non alam dikaitkan dengan ketidaksengajaan manusia seperti kecelakaan dan sebagainya, gitu, ya. Ini jenis bencana, ya. Yang pertama ada bencana alam. Nah, bencana alam dibagi lagi, ya, berdasarkan penyebabnya, gitu, ya. Ada bencana apa saja? Ada bencana hidrometeorologis, ya. Bencana hidrometeorologis merupakan bencana yang berasal dari fenomena cuaca dan iklim, ya, fenomena atmosfer, gitu. Lalu ada bencana geofisik dan bencana biologis, ya. Seperti itu. Itu jenis-jenis bencana alam, ya. Kalau bencana non alam, contohnya seperti apa? Seperti misalnya kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan transportasi, ya, seperti itu. Lalu ada juga bencana non alam akibat manusia seperti pencemaran, ya, kebakaran hutan apabila diakibatkan oleh manusia. Itu bencana-bencana non alam, ya. Kalau bencana sosial contohnya seperti perang, ya, huru-hara, gitu, tawuran dan sebagainya, ya, konflik-konflik sosial. Nah, seperti itu, ya, jenis-jenis bencana. Kalau misalkan tanah longsor, masuknya ke bencana apa? Tanah longsor. Ada yang bisa menjawab? Bencana alam. Bencana alam. Bencana alamnya hidrometeorologis atau geofisik? Geofisik. Nah, bisa keduanya, ya. Kita harus lihat dulu apa namanya penyebab dari si tanah tersebut longsor, ya. Apabila penyebabnya dari curah hujan,
ya, maka tanah longsornya digolongkan sebagai bencana hidrometeorologis. Tapi longsor juga bisa disebabkan karena gempa bumi gitu. Apabila longsornya disebabkan karena gempa bumi, maka dia termasuk sebagai bencana geofisik, ya seperti itu. Kayak kebakaran hutan juga sama ya. Kebakaran hutan belum tentu bencana non alam sebenarnya ya. Kalau kebakaran hutannya karena penebangan manusia, itu bencana non alam. Tapi kalau kebakaran hutannya karena kekeringan, lalu tiba-tiba hutannya tersambar petir begitu ya sehingga pohonnya terbakar, maka itu termasuk bencana alam, begitu, bencana hidrometeorologis. Ya kekeringan itu termasuk bencana hidrometeorologis. Nah, kalau COVID-19 itu bencana ya, termasuk bencana non alam ya. Karena faktor penyebabnya atau penyebarannya ya adalah manusia begitu. Ya, termasuk bencana non alam ya. Tidak seperti penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan oleh hewan seperti malaria. Maka wabah malaria itu termasuk bencana alam ya, yang termasuk dalam bencana biologis. Wabah penyakit itu masuk ke dalam bencana biologis apabila penyakit tersebut disebarkan oleh hewan dan tumbuhan gitu. Ya seperti malaria, demam berdarah disebarkan oleh nyamuk, maka itu bukan bencana non alam, tapi bencana alam yang bersifat bencana biologis. Seperti itu ya jenis-jenis bencana. Jadi dapat kita telisik berdasarkan penyebabnya. Jadi kalau yang ditanya bencana alam, maka jawabannya yang bukan adalah bencana sosial gitu. Ya. Hidrometeorologis iya, geologis iya, wabah termasuk bencana biologis ya. Bencana ekstraterestis juga ya, termasuk bencana alam meskipun jarang terjadi gitu. Bencana yang berasal dari ekstraterestrial atau bencana yang berasal dari luar angkasa seperti jatuhnya meteor dan sebagainya. Meskipun jarang tapi dia termasuk bencana alam ya. Lanjut nomor 4. Negara di Timur Tengah terkenal akan iklimnya yang kering. Negara di Timur Tengah yang sama sekali tidak memiliki sungai permanen adalah negara mana? Arab Saudi. Ya. Arab Saudi. Ya, bukan Irak, Iran, ya. Israel, Yordania. Kalau Irak dan Iran ya memiliki sungai Eufrat dan Tigris, ya. Sedangkan negara Mesir memiliki sungai Nil. Palestina dan Yordania dibatasi oleh sungai Yordan. Jadi tidak selalu ya wilayah Timur Tengah itu hanya gurun pasir semua gitu. Di wilayah Timur Tengah ada suatu region yang disebut sebagai bulan sabit subur ya atau hilal subur. Bahasa Inggrisnya Fertile Crescent ya, Fertile Crescent. Nah, Fertile Crescent ini merupakan wilayah subur yang ada di wilayah Timur Tengah gitu. Terbentang di dari lembah Sungai Nil ya. Lembah Sungai Nil yang ini nih yang berada di Mesir, lalu lembah Sungai Yordan ya. Di sini di perbatasan antara Palestina dengan Yordania begitu. Dan dua sungai besar ini yang mengalir di Irak ya, Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Sungai Eufrat dan Sungai Tigris itu ya sungai-sungai besar di wilayah Timur Tengah. Ada Sungai Nil di Mesir ya, Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini unik karena dia tidak mengalir ke laut ya. Dia berhulu di dataran tinggi Golan di Suriah dan bermuara di Laut Mati. Dan Laut Mati itu bukanlah laut ya. Laut Mati itu adalah danau, danau yang berair asin gitu. Ya, di tengah-tengah daratan, tidak terhubung dengan laut lainnya. Kemudian ada Sungai Eufrat ya, Eufrat dan Sungai Tigris ya. Sungai-sungai yang ada di wilayah Timur Tengah. Nah, kalau negara Arab Saudi ya sama sekali tidak memiliki sungai yang permanen ya. Sebagian besar wilayahnya merupakan gurun pasir yang kering begitu. Tidak punya sungai yang permanen. Nah, berdasarkan kepermanenannya ya, sungai dapat dibagi menjadi sungai permanen, sungai intermittent dan sungai ephemeral ya. Ada perennial river,
ada intermittent dan ephemeral river. Nah, seperti ini ya. 3 macam sungai. Berdasarkan temponya ya. Ada sungai yang perennial, ada juga sungai yang temporer gitu atau sungai yang sementara. Sungai perennial disebut juga sungai yang permanen ya. Artinya sungai tersebut ya selalu terisi oleh air ya, tidak peduli musim apapun begitu. Seperti misalkan sungai-sungai di wilayah hilir Indonesia ya. Sungai Ciliwung di Jakarta itu selalu ada airnya, nggak pernah kering sampai ke dasar gitu ya. Baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Karena meskipun di hulunya tidak ada hujan, tapi air tersebut ya, air sungai tersebut diisi oleh air tanah ya. Gitu. Jadi muka air tanah ya, permukaan air tanah di sungai, di sekitar sungai permanen itu selalu lebih tinggi dibandingkan permukaan air sungainya. Dengan itu maka air tanah akan masuk ke dalam sungai begitu ya. Jadi sungai tersebut selalu ada airnya karena airnya disuplai dari air tanah ya, bukan hanya berasal dari air permukaan saja. Nah, kemudian ada sungai yang temporer, yang sementara. Dibagi jadi 2, ada sungai intermittent ya. Sungai musiman gitu ya. Sungai musiman itu berarti sungai yang hanya ada di musim penghujan saja ya. Di musim penghujan sungainya terisi oleh air begitu ya, karena muka air tanah yang lebih tinggi dibandingkan muka air sungai. Tapi di musim kemarau ya, air tanahnya sangat dalam begitu. Sehingga air yang ada di lembah sungai akan masuk ke dalam air tanah. Lembah sungainya akan menjadi kosong. Ya, sungainya akan menjadi kering di musim kemarau. Nah, kalau sungai efemeral ya seperti yang ada di Arab Saudi begitu ya, itu selalu kering lembahnya gitu, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau gitu ya. Lalu kering. Jadi sungai efemeral itu hanya terdapat air ketika saat hujan saja ya, ketika hujan terjadi. Setelah hujan terjadi ya, hujannya berhenti begitu, maka sungainya akan kering ya. Kalau di Arab Saudi ya, di wilayah Timur Tengah, lembah sungai efemeral disebutnya wadi ya. Disebutnya wadi. Ini merupakan lembah sungai yang ada di wilayah arid atau di wilayah kering gitu ya. Dan sungainya bersifat efemeral ya, hanya terisi oleh air ketika saat hujan saja gitu ya. Dan sebagian besar waktunya sungai tersebut kering ya. Meskipun kering tapi wadi merupakan tempat yang cocok untuk permukiman ya, karena ada sumber daya berupa air tanah ya, banyak ditemukan sumur dan sebagainya gitu. Lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan kita bahas nomor 5 dan 6. Nomor 5, awan mendung pembawa hujan yang disebut dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57 ya, merupakan awan yang berjenis apa? Awan apa? Kita lihat ayatnya, di situ dikatakan ada awan mendung ya. Awan mendung. Awan mendung berarti adalah awan yang membawa hujan, maka jawabannya adalah cumulonimbus ya, yang D. Ya. Awan itu dapat dibagi menjadi 10 jenis ya. Dan nama-nama awan ya berasal dari bahasa Latin ya, gabungan dari kata-kata berbahasa Latin ya. Ada 5 dasar kata yang harus kita ketahui. Pertama ada awan cirrus begitu ya. Cirrus memiliki arti berserat ya. Awan cirrus ini sangat tipis begitu ya. Berserat, sifatnya tipis.
gitu. Dan terdiri atas kristal-kristal es di ketinggian yang paling tinggi. Lalu ada awan stratus. Stratus artinya berlapis. Awan yang melebar gitu ya, melebar ke samping, membentuk suatu lapisan di atmosfer ya. Melebar ke samping. Lalu ada awan cumulus ya. Cumulus artinya bergumpal ya. Awan ini tidak tumbuh ke samping ya, tapi tumbuhnya ke atas ya, bergumpal-gumpal ke atas. Nah, awan cumulus yang membawa hujan, yang gumpalannya sudah sangat besar dan berubah menjadi gelap begitu ya, disebut cumulus nimbus ya, cumulonimbus. Nimbus memiliki arti ya pembawa hujan. Sedangkan alto memiliki arti lebih tinggi ya. Seperti itu. Nah, ini 5 kata dasar bahasa Latin untuk mendefinisikan awan gitu ya. Jadi awan stratocumulus itu merupakan gabungan antara stratus dengan cumulus ya, lapisan yang bergumpal gitu ya. Lalu ada nimbostratus, lapisan pembawa hujan ya. Nimbostratus. Nah, bisa kita lihat di PPT yang meteorologi klimatologi, ini ada membahas jenis-jenis awan juga tuh ya. Perawanan. Nah, ini ya 10 jenis awan. Dapat terbagi menjadi 3 level ya. Ada level rendah, low, menengah, middle, dan high ya, level tinggi. Di level tinggi ada keluarga awan cirrus ya. Cirrus, cirrostratus, cirrocumulus. Di level yang rendah ada awan stratus, ada awan cumulus, ada gabungannya stratocumulus, dan ada awan nimbostratus ya. Nimbostratus masuk ke level yang rendah begitu ya, karena dinilai dari dasar awannya. Sedangkan yang menengah ada 2 ya, altostratus dan altocumulus ya. Stratus kan harusnya ada di ketinggian rendah, tapi ketika dia lebih tinggi ya disebutnya altostratus dan termasuk dalam level menengah. Begitu juga dengan altocumulus. Seperti itu ya. Lalu yang paling unik adalah awan cumulonimbus ya. Awan cumulonimbus, awan yang paling berbahaya bagi penerbangan ya, tapi juga berguna dalam menurunkan hujan begitu. Inilah awan yang banyak membentuk hujan dan badai. Awan cumulonimbus ada di semua level ketinggian ya, dari rendah sampai yang paling tinggi. Awannya sangat vertikal bentuknya. Inilah awan yang membawa hujan ya, cumulonimbus. Ini ada penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5 jawabannya yang D. Nomor 6 sekarang. Angin yang membawa hujan ke daerah tandus seperti yang dikatakan pada ayat di atas. Kemungkinan besar adalah angin yang berjenis apa? Angin tersebut ya membawa awan ya. Angin itu bisa meniup awan. Awannya terhalau ke suatu daerah yang tandus dan di daerah tandus tersebut turun hujan ya. Berarti masuk ke angin kurang tepat kalau angin gunung ya. Kalau angin gunung adalah angin yang berasal dari gunung ke lembah. Angin lembah berasal dari lembah ke gunung begitu ya. Pada sistem angin gunung dan angin lembah ya tidak ada yang membawa uap air gitu ya, uap air yang tinggi. Angin monsun. Ya, betul, angin monsun jawabannya ya. Ingat ya, angin dinamai dari nama datangnya, nama arah datangnya. Kalau angin gunung berarti dari gunung, angin lembah itu dari lembah ya ke gunung. Gitu. Jawabannya angin monsun. Angin monsun ini merupakan angin yang bertiup ya dari benua ke samudra ya, gitu. Bertiup
dari benua ke samudra dan sebaliknya. Gitu ya. Seperti misalkan angin monsun yang ada di Indonesia ya. Angin monsun yang bergerak dari benua Australia ke Laut Cina Selatan. Dan sebaliknya, dari Laut Cina Selatan ke Australia. Dia berbalik arah ya ketika ada pergantian musim. Ya, angin monsun dengan angin musim dengan angin muson itu sama aja. Gitu ya. Coba kita bahas satu-satu ya nama-nama angin. Ada angin gunung dan angin lembah. Nah, ini ya. Angin lembah disebut juga valley breeze ya, angin gunung itu mountain breeze begitu ya. Yang dari lembah ke gunung namanya angin lembah, yang dari gunung ke lembah itu angin gunung begitu ya. Dan umumnya dia tidak membawa hujan begitu ya, karena tidak berasal dari laut begitu ya. Angin jatuh juga salah ya. Angin jatuh membawa uap air yang sedikit ya, sifatnya kering begitu ya. Angin jatuh merupakan angin yang ada di lereng pegunungan yang membelakangi angin gitu. Jadi seperti ini ya. Ada suatu angin yang menabrak pegunungan gitu, ya. Ya. Pegunungan tersebut akan memiliki dua sisi yang berbeda karakteristiknya gitu, ya. Akan memiliki dua sisi yang berbeda karakteristiknya. Ada lereng yang menghadap angin ya, dan lereng yang membelakangi angin gitu. Ya, lereng yang menghadap angin ini disebut sebagai lereng windward ya. Sedangkan lereng yang membelakangi angin disebut lereng leeward gitu ya. Nah, pada lereng yang menghadap arah angin ya, angin akan bergerak naik begitu. Nah, angin yang naik ini bukanlah angin jatuh disebutnya ya. Seperti itu, bukan angin jatuh. Ya, bisa jadi itu adalah angin laut kalau berasal dari laut ya, atau kalau berasal dari samudra yang luas di musim tertentu namanya angin monsun gitu. Nah, angin tersebut menaiki pegunungan. Ketika dia menaiki pegunungan, dia akan mendingin ya. Uap air yang mendingin akan mengembun, berubah menjadi awan begitu ya, dan akhirnya hujan turun di salah satu lereng pegunungan, di lereng yang menghadap angin. Hujan yang disebut sebagai hujan orografis. Oro artinya gunung, grafis dibentuk ya. Berarti hujan yang dibentuk oleh pegunungan ya. Kota Bogor ya dikenal sebagai kota hujan ya di Jawa Barat karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kota Bogor ada di lereng yang menghadap arah angin utama ya. Arah angin utama di Pulau Jawa yang membawa curah hujan yang tinggi berasal dari utara ya, dari Laut Cina Selatan, angin monsun barat ya gitu. Nah, angin monsun barat itu menabrak pegunungan di Jawa Barat begitu ya, sehingga ketika dia naik di salah satu lereng yang kebetulan lerengnya itu ada kota Bogor ya, akan menghasilkan curah hujan yang tinggi begitu ya. Tapi ketika dia turun ya, dia nggak membawa uap air begitu, karena uap air sudah jatuh di lereng yang menghadap arah angin ya, atau lereng windwardnya gitu. Di lereng yang membelakangi angin atau lereng leeward ya, akan ada angin yang disebut sebagai angin jatuh ya. Angin jatuh atau angin fon gitu ya. Dan kalau kalian lihat di buku paket geografi, angin fon itu punya berbagai nama lokal gitu ya di berbagai daerah. Angin Bohorok di Sumatera Utara, angin Kumbang di Cirebon, angin Gending di Probolinggo, dan angin Wambrau di Biak ya. Ciri-cirinya adalah dia bersifat kering ya, karena uap airnya sudah jatuh sebagai hujan di lereng sebaliknya, lalu sifatnya panas ya, lalu sifatnya cepat, dia bergeraknya cepat, dan karena dia kering, cepat, dan panas, dia sifatnya merusak tanaman pertanian. Begitu angin jatuh ya. Tidak membawa uap air, sifatnya kering. Jadi jawabannya angin monsun. Itu ada yang bertanya di kolom chat. Fadil bertanya, apakah semua angin monsun itu selalu membawa hujan? Jawabannya tidak ya.
Angin monsun itu kan ada periodenya, ya, begitu. Tergantung periodenya, monsun yang kering atau monsun yang basah. Dan di tiap daerah periodenya itu berbeda-beda, seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia bagaimana di Indonesia periodenya? Monsun di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di peta ini ya. Ada 2 angin monsun nih di Indonesia. Angin monsun barat dan angin monsun timur, begitu. Ya. Angin muson barat dan angin muson timur. 2 angin yang berlawanan arah. Ya. Dan mereka ini ada di waktu yang berbeda, gitu. Angin monsun barat terjadi ya pada bulan sekitar September hingga Maret, gitu ya, dengan puncaknya di bulan-bulan di pergantian tahun seperti bulan Desember, Januari, begitu ya, itu merupakan puncak angin monsun barat. Sedangkan sebaliknya angin monsun timur itu dari bulan Maret ya, atau Maret sampai September gitu ya. Maret sampai September. Kebalikannya. Gitu. Ada juga yang menyebut dari April sampai Oktober, begitu, sama saja. Kalau angin monsun barat berarti dari Oktober sampai April. Ya, jadi intinya kalau angin monsun yang barat ya, itu adanya di sekitar pergantian tahun, ya, di pergantian tahun, di awal akhir tahun. Sedangkan kalau di angin monsun timur ya adanya di pertengahan tahun. Ya. Paling kuat di bulan Juni ya, di bulan Juni Juli, begitu. Nah, kenapa dinamai angin monsun barat? Ya, karena kalau sudut pandangnya berada di Pulau Jawa, begitu, ya, angin ini berasal dari barat, arahnya berasal dari barat, begitu, ya. Tapi ternyata arah anginnya nggak sama di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kamu tinggal di wilayah Aceh atau di wilayah Manado, gitu, ya, anginnya bukan berasal dari barat, anginnya malah berasal dari timur laut, begitu, ya, karena arah anginnya berbelok. Kalau di belahan bumi utara, dia ngarahnya dari timur laut, ya. Kalau setelah melewati Katulistiwa, dia akan berbelok, ya, menuju ke arah timur dari barat, gitu, ya. Tapi tetap saja dinamai angin monsun barat, ya, karena penamaannya ya dinamai dari sini, dari Jawa, begitu, dari sekitar kepulauan Jawa. Sedangkan angin monsun timur ya berasal dari timur wilayah Jawa, gitu. Lalu berbelok seperti ini anginnya. Jadi lebih tepatnya angin monsun timur itu tidak berasal dari timur, melainkan berasal dari Australia, gitu ya. Angin monsun timur berasal dari Australia di selatan Indonesia ya ke Asia ya, atau ke Laut Cina Selatan, gitu. Sedangkan kalau angin monsun barat itu berasal dari Asia ya. Berasal dari Asia ke Australia, begitu ya. Kenapa bisa terjadi perubahan arah angin, begitu ya? Karena gerak semu tahunan matahari ya. Ketika ada angin monsun timur, begitu, anginnya berasal dari Australia ke Asia, Australia itu punya tekanan udara yang tinggi ya. Australia punya tekanan udara yang tinggi, Asia punya tekanan udara yang rendah, sehingga anginnya berasal dari Australia ke Asia, begitu ya. Kenapa Australia punya tekanan yang tinggi? Karena Australia ya sedang musim dingin, gitu. Musim dingin ya, tekanannya tinggi di wilayah Australia. Sedangkan Asia itu sebaliknya, sedang musim panas ya, tekanannya rendah, gitu. Jadi ketika Australia musim dingin, Asia musim panas ya, terjadi angin monsun timur. Begitu juga sebaliknya, angin monsun barat ya. Terjadi ketika Asia sedang mengalami musim dingin ya. Asia tekanannya tinggi ya, karena sedang mengalami musim dingin ya. Musim dingin dan tekanannya tinggi.
di pergantian tahun ya, bulan Desember Januari Asia belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin, sedangkan Australia musim panas gitu, yang tekanannya rendah. Seperti itu. Perbedaan musim ya di Asia dan Australia menyebabkan perbedaan curah hujan di Indonesia. Dan kenapa angin monsun timur sifatnya kering dan angin monsun barat sifatnya basah? Karena angin monsun barat ya, sebelum sampai ke Pulau Jawa dia melewati Laut Cina Selatan. Dan Laut Cina Selatan ini kaya akan uap air yang menguap begitu ya. Kaya akan air yang menguap sehingga angin yang berasal dari Laut Cina Selatan itu curah hujannya tinggi ya, akan membawa curah hujan yang tinggi. Sedangkan angin yang berasal dari Australia itu melewati gurun yang kering di wilayah Australia. Sehingga angin monsun timur sifatnya kering gitu. Itu sistem monsun yang ada di Indonesia. Nah, sistem monsun yang ada di Arab, di daerah tandus itu beda lagi ya. Kalau di daerah Arab sistem monsunnya itu antara benua dan samudra seperti ini ya. Contoh angin monsun yang ada di antara benua Asia dengan samudra-samudra di sekitarnya. Ketika musim dingin, ya, ketika musim dingin, anginnya berasal dari benua, ya, anginnya berasal dari benua ke samudra. Ketika musim panas, anginnya berasal dari samudra ke benua, begitu, ya. Ingat ya, angin berasal dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ketika musim dingin, anginnya berasal dari benua ke samudra karena benuanya lebih dingin dibandingkan samudranya. Sedangkan di musim panas, anginnya berasal dari samudra ke benua karena samudranya yang lebih dingin dibandingkan benuanya. Benuanya panas tuh ya. Lihat di gambar berwarna merah. Nah, angin yang membawa hujan berarti angin yang monsun yang musim panas gitu. Makanya kalau wilayah India, Cina dan sekitarnya ya itu mengalami curah hujan yang tinggi di musim panas, bukan di musim dingin. Di musim dingin dia sifatnya kering begitu ya. Nah, angin monsun ini juga bisa membawa curah hujan yang tinggi di semenanjung Arab gitu ya. Nah, kenapa jawabannya bukan angin pasat? Ya. Kenapa jawabannya bukan angin pasat? Karena angin pasat membawa curah hujan yang tinggi bukan ke wilayah yang tandus, tapi ke wilayah tropis. Begitu. Angin pasat merupakan bagian dari sirkulasi angin global. Ya. Nah, seperti ini. Sirkulasi angin global. Nah, perhatikan wilayah di sekitar garis ekuator, ya, wilayah di sekitar garis ekuator, garis khatulistiwa, itu warnanya kehijauan, tuh, ya. Artinya dia sifatnya basah, ya. Sedangkan wilayah di sekitar lintang 30 derajat utara dan lintang 30 derajat selatan, ya, itu cenderung kering, ya. Ini wilayah lintang ini ya cenderung sifatnya kering, tuh, ya, terbentuk gurun, warna permukaan daratan tidak hijau, ya, tandus gitu. Ini terjadi karena ada angin yang bertiup secara terus-menerus dari lintang 30 derajat ke lintang 0, ya. Lintang 30 derajat, baik 30 derajat lintang utara maupun 30 derajat lintang selatan, itu memiliki tekanan yang tinggi, ya. Sedangkan 0 ya lintang 0 derajat atau khatulistiwa memiliki tekanan yang rendah gitu. Lintang 60 tekanan rendah dan kutub utara kutub selatan ya lintang 90 tekanannya tinggi. Angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sehingga angin akan bertiup menuju khatulistiwa dari lintang 30. Angin yang namanya angin apa? Angin pasat, ya. Angin pasat ini meninggalkan daerah yang tandus di sekitar lintang 30 derajat dan membawa uap airnya ke wilayah tropis.
Ini angin-angin pasat terbagi jadi dua ya. Kalau di utara Khatulistiwa karena berasal dari arah timur laut maka disebut sebagai angin pasat timur laut. Ya, angin pasat timur laut. Sedangkan di wilayah selatan karena berasal dari tenggara maka disebut sebagai angin pasat tenggara. Angin pasat tenggara ini merupakan angin global yang sifatnya permanen, tidak musiman. Ya, jadi angin ini akan selalu bertiup secara permanen, gitu ya, ke wilayah tropis, sehingga menyebabkan wilayah tropis di sekitar Khatulistiwa itu curah hujannya tinggi sepanjang tahun. Ya, Sumatera dan Kalimantan itu tidak punya musim kemarau. Ya, ini di musim yang paling keringnya, di bulan paling keringnya itu tetap ada hujan. Ya, selalu tetap ada hujan karena ada angin pasat ini, yang angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Gitu. Angin ini berasal dari daerah yang tandus ke daerah yang tropis. Dan selama dia bergerak, dia membawa curah hujan. Gitu, ya. Justru angin inilah yang menyebabkan daerahnya tandus. Ya. Karena menarik uap airnya ke wilayah tropis. Begitu. Ada pertanyaan lagi tuh ya. Via chat. Angin puting beliung termasuk jenis angin apa? Nah, kalau angin puting beliung itu sebutan untuk angin yang ribut gitu ya. Angin yang kencang dan merusak di wilayah Indonesia. Ya, sebenarnya itu istilah apa namanya, istilah awam gitu ya. Dan secara meteorologis angin puting beliung itu jenisnya banyak gitu ya. Untuk yang paling berbahaya namanya tornado ya. Tapi tornado tidak ada di Indonesia ya. Tornado tidak akan terjadi di Indonesia karena tornado tercipta dari pertemuan udara panas dengan udara dingin. Ya, sedangkan di Indonesia udaranya panas semua, nggak ada masa udara yang dingin, gitu sehingga tornado tidak ada di Indonesia. Tapi angin puting beliung ya itu ada ya dalam skala yang lebih kecil dari tornado. Ya, penyebabnya macam-macam. Ya, bisa karena pemanasan matahari, ya disebut juga dust devil. Nah, ini yang paling sering terjadi di Indonesia, ya, dust devil. Jadi ketika mataharinya sedang panas-panasnya, begitu, ya, udara di bagian bawah terpanaskan oleh matahari, ya. Lalu udara yang di bagian bawah akan naik ke atas, ya, naik ke atas, terkonveksi, ya. Ketika dia naik ke atas, kalau kondisinya memungkinkan, dia akan berputar-putar, begitu, ya, berputar-putar akibat proses yang disebut sebagai turbulensi, ya, gitu. Akibat proses turbulensi, gitu. Nah, angin ini banyak ya di wilayah Indonesia, tapi karena wilayah Indonesia kebanyakan tidak berdebu, maka tidak terlihat, begitu. Ya. Itu ada lagi pertanyaan tentang sirkulasi Hadley, ya, sirkulasi angin global sel Hadley. Ya, ini bisa saya jelaskan ya. Ini mungkin cukup makan waktu, tapi nggak apa-apa. Ya, itu materi dasar yang apa namanya harus kalian ketahui gitu ya, harus wajib kalian ketahui. Jadi di bumi ya, bumi ini terbagi menjadi beberapa lintang yang sifatnya khusus begitu ya. Ada lintang 0 derajat ya, lintang 30 derajat ya, 60 derajat dan 90 derajat begitu ya. Yang ini lintang 0 derajat, 0 derajat khatulistiwa. Lalu ini lintang 30 LU ya. 30 LU. Yang ini lintang 60 LU. Ya, lalu di puncaknya ada 90 lintang utara. Ini juga sama tapi lintang selatan 30 LS. Ya. 60 LS dan 90 LS. Ini kita mau ngomongin sirkulasi Hadley ya.
gitu. Nah, tiap lintang ini tekanannya berbeda. Ya, kalau khatulistiwa tekanan rendah, 30 tekanan tinggi, 60 rendah, 90 tinggi. Ya. 30 tinggi, 60 rendah, ya, 90 tinggi. Nah, angin berasal dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, begitu, ya. Berasal dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi anginnya akan berasal dari 30 menuju 0, begitu, ya. Lalu 30 menuju 60, 90 menuju 60. Seperti ini. Nah, kemudian di bumi, akibat dari rotasi bumi, ada gaya yang namanya gaya Coriolis. Ya, gaya Coriolis ini menyebabkan angin berbelok. Ya, di utara, di belahan bumi utara, angin akan berbelok ke arah kanan, ya, dari arah datangnya. Sehingga angin yang terbentuk, ya, akan berbelok seperti ini. Nah, akan belok seperti ini. Yang ini beloknya ke kanan dari arah angin seperti ini. Yang ini akan berbelok seperti ini. Nah, ini angin-angin yang terbentuk di belahan bumi utara yang belok ke arah kanan. Sedangkan di belahan bumi selatan akan belok ke arah kiri seperti ini. Akan terbentuk angin-angin seperti ini. Yang ini seperti ini. Nah, inilah angin-angin globalnya. Gitu. Dan angin ini punya nama, ya, dinamai dari arah datangnya. Yang di utara, ya, di wilayah kutub, gitu disebutnya easterlies, ya, atau angin timuran. Yang ini angin westerlies karena dari barat datangnya. Yang ini namanya angin pasat timur laut, ya. Pasat timur laut. Yang ini pasat tenggara, gitu, ya. Yang ini westerlies juga. Yang ini namanya easterlies juga. Jadi itu, ya, ada 3 jenis angin global, ya, angin yang mencakup seluruh dunia. Ya, kalau monsun itu angin regional, cuma mencakup seluruh benua, ya, mencakup satu benua atau satu samudra. Ya, angin gunung, angin lembah itu angin yang lokal sifatnya, hanya mencakup tempat yang kecil sekali. Kalau ini angin yang global, gitu. Ya. Nah, jadi si easterlies ini, ya, akan bergerak dari 90 ke 60. Si angin pasat timur laut dan tenggara akan bergerak menuju khatulistiwa. Nah, apa yang terjadi ketika angin ini bergerak mendekati khatulistiwa? Dari lintang 30, ya. Ini lintang 30, ini lintang 0 derajat. Nah, ketika angin pasat itu bergerak menuju khatulistiwa seperti ini, ya, dan bertemu di khatulistiwa, yang terjadi adalah mereka itu terangkat atau terkonveksi begitu, ya. Karena di khatulistiwa di wilayah tropis ada pemanasan matahari yang intensif, ya. Pemanasan matahari yang sangat intensif sehingga menyebabkan udara terangkat, ya. Udara kalau terpanaskan dia akan naik ke atas, gitu. Di wilayah 0 derajat, di wilayah lintang khatulistiwa, angin akan naik ke atas, gitu. Angin yang naik ke atas ini akan kembali lagi, ya, ke arah yang berlawanan. Di atas angin pasat, ya. Lalu dia akan turun di wilayah lintang 30 derajat itu. Ya, jadi seperti ini, ya. Seperti ini arahnya. Jadi di permukaan bumi angin berasal dari 30 ke 0, ya. Tapi di bagian atasnya angin berasal dari 0 ke 30. Angin yang menuju khatulistiwa yang warnanya biru itu sifatnya basah, ya, membawa curah hujan yang tinggi di wilayah khatulistiwa, gitu. Ya, makanya di sini akan terbentuk curah hujan yang tinggi. Sedangkan angin yang berasal dari lintang 0, ya, menuju 30, ya, yang bergerak di bagian atas itu sifatnya kering. Makanya lintang 30 itu terbentuk gurun, ya, kering, gitu. Nah, perputaran sirkulasi udara ini, ya, yang berputar-putar ini selama secara permanen disebut sebagai sel, ya, sel sirkulasi udara, ya. Ada berapa sel sirkulasi udara di dunia? Ada 6, gitu. Yang terdiri atas 3 sel Hadley, 3 sel Ferrel, dan 3 sel polar, gitu. Jadi sel Hadley itu, ya, arahnya itu dari sini, ya, ke khatulistiwa lalu dia naik. Gini. Saya gambarkan, ya.
seperti ini ya. Jadi ada berapa putaran itu? Ada 6 putaran. 3 di belahan bumi selatan, 3 di belahan bumi utara. Nah, masing-masing sirkulasi ini, masing-masing putaran ini disebut sebagai sel. Ya, gitu. Ada sel Hadley di sekitar khatulistiwa. Jadi angin pasat timur laut ya dan angin pasat tenggara itu merupakan bagian dari sel Hadley. Ya. Kalau ini sel Ferrel namanya. Ya, bukan di wilayah Indonesia. Sel Ferrel. Ini juga namanya sel Ferrel. Ya, berisi angin Westerlies. Ya. Sedangkan yang di kutub namanya sel polar. Gitu. Ya. Sel polar di kutub. Ya, isinya adalah angin Easterlies. Begitu. Jadi perputaran angin ya dari lintang yang satu ke lintang lainnya seperti ini disebutnya sel. Salah satunya adalah sel Hadley. Nah, khatulistiwa yang merupakan tempat kenaikan massa udara. Ya, tempat kenaikan massa udara. Ketika dua angin yang bertemu itu ya naik. Nah, tempat kenaikan tersebut disebut sebagai intertropical convergence zone ya atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai daerah konvergensi antar tropik ya. Daerah konvergensi antar tropik gitu ya. Disingkatnya DKAT ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris disingkatnya ITCZ begitu ya. Apakah lokasinya selalu di khatulistiwa? Tidak ya. Tidak selalu di khatulistiwa. Dia akan bergeser ya. Tempat pertemuan dua angin pasat ya, tempat pertemuan dua sel Hadley itu akan bergeser ya, tidak selalu pas di khatulistiwa. Bisa dilihat di peta ini ya. Dia akan bergeser ke arah utara ya di bulan Juli ketika mataharinya berada di belahan bumi utara. Dan dia akan bergeser ke selatan ketika bulan Januari ketika mataharinya berada di belahan bumi selatan begitu. Nah, perhatikan bahwa Indonesia dilewati ITCZ pada bulan Januari ya. Indonesia merupakan pertemuan dua angin pasat ya pada bulan Januari. Makanya di bulan Januari curah hujan Indonesia cenderung tinggi ya. Di bulan Juli ITCZ-nya, pertemuan angin pasatnya bergeser ke utara, berada di sekitar India dan Cina. Makanya India dan Cina curah hujan tinggi di bulan Juli ya ketika Indonesia sedang musim kemarau begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan saya bagikan cuplikan buku saya ya. Buku saya bikin buku ya. Sukses KSN judulnya ya. Terdiri Kak itu atas dibagikannya lewat link apa gimana? iya lewat Google Drive. Saya bagikan. Tapi kalian coba cek di perpustakaan sekolah kalian ada nggak buku saya gitu ya, siapa tahu aja ada ya. Kalau ada silahkan kalian baca ya, karena nggak mungkin saya bagikan 4 jilid tersebut ya. Saya hanya akan bagikan 2 bab saja gitu ya. Nanti akan saya bagikan nah ini ya, bab 1 meteorologi klimatologi dan bab 2 nanti oceanografi ya begitu. Isinya penjelasan tentang meteorologi klimatologi ya, sangat panjang sekali. Kalau saya jelasin ini semua bisa habis 12 jam pertemuan gitu ya. Tapi dibaca aja sedikit-sedikit ya, dibaca sedikit-sedikit begitu insya Allah paham. Ya, nanti saya akan bagikan 2 bab ya. Bab yang menurut saya memang paling susah, meteorologi klimatologi dan oceanografi ya. Tapi saya udah buat penjelasannya dengan sangat rinci sekali di buku tersebut ya. Dan insya Allah kalian ngerti lah ya gitu. Kalau tidak mengerti ya, ada kata-kata yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ya di grup WhatsApp atau tanyakan di pertemuan selanjutnya besok. Gitu. Saya akan kirimkan bukunya di link Google Drive tersebut ya hari ini ya, nanti malam gitu. Tapi tolong ya nanti PPT saya terutama bukunya ya kan berupa PDF itu jangan disebarluaskan atau di-upload ke internet, itu jangan sampai di-upload di internet ya karena ada hak ciptanya. Itu silakan kalian baca saja, boleh bagikan ke teman boleh, tapi kalau membagikan ke teman harus dibilangin dulu ya temannya, jangan share ke internet gitu ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 7.
peristiwa apa yang dialami oleh uap air di awan ketika berubah menjadi tetesan air hujan? Jawabannya adalah kondensasi ya atau pengembunan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf dibagikan PPT-nya di mana? Saya belum ada drive. Iya, nanti di grup WhatsApp ya. Linknya saya bagikan di grup WhatsApp habis pelatihan ini ya. Ini kan belum selesai. Begitu. Nomor 7. Kondensasi ya jawabannya ya, alias pengembunan. Ya, kalau evaporasi itu penguapan. Awan itu benda padat, cair apa gas? Awan. Cair. Ya, awan adalah benda cair ya dan benda padat ya karena awan terdiri atas tetesan air dan kristal es ya, cair dan padat gitu. Awan berasal dari uap air ya. Kalau uap air sifatnya gas ya begitu. Ya, proses terbentuknya ya pertama-tama ya proses terbentuknya hujan itu ya ada air gitu ya. Air laut atau air apa namanya? Air danau, air sungai yang kemudian dipanasi oleh matahari begitu ya. Dipanasi oleh matahari. Nah, air yang memanas itu akan menguap ya. Peristiwa penguapan disebutnya apa? Evaporasi. Ya. Evaporasi. Evaporasi. Ini berubahnya apa jadi apa? Berubahnya air menjadi uap air gitu ya. Terjadi karena proses pemanasan. Lalu uap airnya akan naik ke atas begitu ya dan menjadi awan gitu ya lewat proses yang namanya kondensasi ya. Kondensasi atau pengembunan. Uap airnya berubah menjadi awan ya. Tetesan-tetesan air kembali gitu ya. Nah, ini juga ada ya di PPT saya. PPT saya itu sebenarnya ringkasan dari buku saya gitu. Nah, seperti ini prosesnya. Ya. Uap air yang naik ke atas itu kemudian akan mengembun ya menjadi tetesan-tetesan air. Jadi kalau kita lihat awan di atas kita ya, awan itu bukan benda gas. Awan itu adalah tetesan-tetesan air ya sehingga membentuk massa yang dapat dilihat di udara ya. Dalam proses pembentukan tetesan air tersebut ya, perlu ada benda padat yang mengikat si uap air. Benda padat itu namanya inti kondensasi ya. Jadi pengembunan itu selalu terjadi di benda padat dengan kehadiran benda padat. Jadi embun tidak dapat terbentuk ya dengan sendirinya di udara ya. Begitu. Benda padatnya bisa berupa partikel debu, abu vulkanik, spora tumbuhan dan sebagainya begitu ya. Dan dalam proses hujan buatan ya, pemerintah kita bisa tuh membuat hujan buatan ya dengan cara menaburkan garam ke awan begitu ya. Buat apa ditaburkan garam ke udara ya? Supaya si garam itu ya bertindak sebagai inti kondensasi. Jadi inti kondensasi adalah padatan begitu ya, bisa berupa debu, garam dan sebagainya yang akan menarik uap air di udara dan membantu proses kondensasi, yang membantu proses pengembunan. Ya, tanpa ada inti kondensasi, tidak ada embun yang dapat terbentuk di awan. Semakin banyak inti kondensasi, ya, maka semakin banyak embun yang terdapat di awan. Kemudian tetesan embun yang ada di awan akan membesar. Kenapa bisa membesar? Karena ketika dia bertabrakan dengan embun yang lain, dia akan saling menangkap, ya, saling menempel dan saling menangkap. Disebutnya peristiwa ini collision and coalescence, tumbukan dan tangkapan. Dan kalau embunnya sudah sangat besar, ya, sekitar 2 mm ukurannya, dia akan jatuh ke bumi sebagai hujan, ya, karena tidak dapat lagi ditampung oleh udara, tidak dapat lagi melayang. Ya, awan itu kan dapat melayang, ya, karena tetesan airnya kecil. Kalau tetesan airnya besar, dia akan turun sebagai hujan. Seperti itu ya yang C, kondensasi. Lanjut nomor 8. Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana yang berjenis soft engineering ya. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Untuk materi bencana ada di PPT saya yang lain ya, PPT Geografi Bencana.
Nanti link Google Drive-nya ada, ya, mencakup semua PPT saya, ya. Begitu. Mitigasi bencana. Dia adalah upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana. Ya. Yang dilakukan sebelum bencananya datang. Ya. Jadi kalau bagikan bantuan kepada korban bencana, itu bukan upaya mitigasi bencana, ya, karena bencananya sudah terjadi, ya. Jadi mitigasi bencana itu upaya-upaya yang dilakukan sebelum bencananya terjadi, ya, sebagai bentuk penanggulangan, ya, terhadap bencana. Nah, mitigasi bencana dua macam. Ada mitigasi yang struktural, ya. Mitigasi struktural dan mitigasi yang non-struktural. Bedanya apa? Kalau mitigasi yang struktural itu berbasis infrastruktur, ya, dan teknologi. Gitu. Sedangkan mitigasi non struktural ini berbasis yang non fisik, ya, sifatnya non fisik, ya. Seperti itu. Misalkan mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir. Kalau mitigasi strukturalnya yang berbasis infrastruktur, ya, bangunan. Contohnya apa bangunan yang bisa mengendalikan banjir? Bendungan, tanggul, ya. Apalagi pengerukan sungai, itu juga berbasis fisik, ya, berupa infrastruktur. Begitu. Dan juga teknologi, ya. Seperti misalkan early warning system, ya, sistem peringatan dini kebencanaan, ya. Jadi ada tuh di Jakarta sistem peringatan dini banjir. Jadi sebelum banjir datang, ya, warga diperingati lewat media sosial, lewat HP, ya. Kalau bencana banjirnya akan segera datang, begitu, ya. Itu namanya mitigasi struktural. Kalau yang non struktural itu yang non fisik. Ya, contohnya apa? Seperti misalkan peraturan, apalagi sosialisasi kebencanaan, ya. Sosialisasi kebencanaan dan sebagainya, gitu, ya. Dan asuransi ini termasuk yang non fisik, ya. Kan asuransi bukan termasuk bangunan atau fisik, gitu, ya, bukan juga teknologi. Tapi asuransi itu adalah cara, ya, kita mengurangi risiko bencana pada kita, ya, dengan cara memindahkan risiko bencananya ke pihak lain, ya. Teman-teman kalau yang mau sholat maghrib, ya silahkan saja sholat maghrib dulu, ya, terutama di wilayah Indonesia Timur, begitu, ya. Karena pelatihan ini kan direkam, jadi kalian nanti bisa nonton video rekamannya, gitu, ya. Nanti akan diupload video rekamannya secara bertahap, ya, tunggu aja tapi nanti, ya. Seperti itu, ya, bedanya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Yang satu bersifat fisik, ya, begitu, yang satu bersifat non fisik, ya, begitu. Lalu kemudian ada istilah hard engineering dan soft engineering. Ini saya salah silang, ya, harusnya silang yang ini, silang yang B, ya, non struktural. Lalu ada istilah mitigasi hard engineering dan soft engineering, ya. Ini merupakan dua cara mitigasi struktural, ya. Jadi mitigasi struktural dibagi menjadi mitigasi yang hard engineering dan mitigasi yang soft engineering, gitu, ya. Bedanya apa mitigasi soft engineering dengan hard engineering? Kalau hard engineering, ya, ini merupakan modifikasi, ya, terhadap proses alami. Ya. Seperti misalkan pembuatan tanggul, pembuatan bendungan, itu kita memodifikasi keadaan alam, memodifikasi sungai. Sedangkan kalau soft engineering, ya, ini merupakan
penyesuaian terhadap proses alamiah. Dua-duanya adalah mitigasi struktural, gitu ya. Jadi mitigasi struktural yang berupa infrastruktur atau teknologi terbagi menjadi dua, ya. Ada hard engineering dan soft engineering, begitu. Ya. Contohnya, misalkan pembangunan tanggul itu hard engineering. Ya. Kalau penanaman pohon, ya itu soft engineering. Karena kita menyesuaikan keadaan alamiah. Gitu. Keadaan alamiah yang ada di ya, lanjut ya. Nomor 9. Di nomor 8 ini jawabannya non struktural ya, yang bersifat non fisik, bukan yang struktural. Lanjut nomor 9. Berikut ini kota yang memiliki waktu puasa terpendek pada bulan Ramadan tahun 2022. Ya. Tahun 2022 bulan puasanya di bulan apa ya? Ramadan 2022 kemarin. April. Iya, April ya. Bulan April Mei gitu ya. Nah, kita harus lihat gerak semu tahunan matahari. Pada bulan April ya mataharinya ada di mana? Nah, ini ya grafik gerak semu tahunan matahari. Kita lihat di sini. Jadi matahari ya melewati khatulistiwa ya itu 2 kali dalam setahun ya, di bulan Maret dan bulan September ya, 2 kali dalam tahun. Pada bulan Maret ya sampai September matahari ada di belahan bumi utara. Pada bulan September hingga Maret matahari ada di belahan bumi selatan gitu. Matahari akan bergerak ke selatan ya, itu dari bulan Juni sampai bulan Desember. Matahari bergerak ke selatan. Matahari bergerak ke utara ya, itu dari bulan Desember sampai bulan Juni gitu ya. Matahari bergerak ke utara. Jadi kalau misalkan bulan April ya atau bulan Mei gitu ya, itu kan ada di antara Maret dan Juni ya. Maret, April, Mei, Juni begitu. Berarti posisi mataharinya ada di mana? Posisi mataharinya ada di sini. Tuh, ya. Di antara lintang 0, khatulistiwa, dan lintang 23,5 derajat, lintang utara. Gitu. Maka posisi mataharinya berada di belahan bumi utara. Ya. Dan sedang bergerak ke arah utara. Ya. Sampai pada tanggal 21 Juni. Setelah tanggal 21 Juni, mataharinya berubah arah. Bergeraknya jadi ke arah selatan. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ketika matahari berada di suatu wilayah, ya, maka wilayah tersebut akan memiliki penyinaran matahari, ya, lama penyinaran matahari yang lama, gitu, ya, lama penyinaran matahari yang tinggi. Kalau di wilayah khatulistiwa, ya, di wilayah tropis, lama penyinaran mataharinya itu cenderung stabil. Panjang siangnya itu sekitar 12 jam, malamnya juga 12 jam, gitu, ya. Tidak berubah-ubah berdasarkan musimnya ya. Tapi bisa kita lihat perubahannya beberapa menit begitu ya. Perubahan waktu terbit dan terbenamnya matahari bisa kita lihat bedanya waktu maghrib dari bulan ke bulan di Indonesia. Nah, di wilayah yang lintangnya lebih tinggi ya, seperti wilayah-wilayah Eropa atau Australia begitu ya. Ketika musim panas, ya ketika matahari berada di wilayah mereka ya, itu lama penyinaran mataharinya cukup panjang gitu ya. Bisa lebih dari 12 jam. Sedangkan ketika musim dingin siangnya pendek ya. Bisa kurang dari 12 jam. Begitu. Nah, kalau ditanya yang mana yang punya waktu puasa paling pendek ya, berarti cari yang malamnya paling panjang ya, atau yang siangnya paling pendek gitu. Dan karena mataharinya ada di belahan bumi utara pada bulan April ya, maka yang malamnya panjang atau yang siangnya pendek itu ada di belahan bumi selatan. Cari kota yang paling selatan
dari sini? Jawabannya adalah Sydney, ya, yang berada di Australia, begitu, ya. Jakarta juga di belahan bumi selatan, di selatannya ekuator. Tapi semakin ke arah selatan, ya, itu semakin ekstrim, ya, perbedaan siang dan malamnya, gitu. Bahkan di kutub selatan, kalau musim panas, ya, itu mataharinya akan bersinar selama 24 jam, ya, pada puncak musim panas. Dan pada puncak musim dingin di kutub utara dan kutub selatan, begitu, mataharinya tidak akan bersinar selama 24 jam. Dan itu akan mengacaukan waktu sholat, ya, waktu puasa, begitu. Sehingga orang-orang di wilayah kutub itu puasa dan sholatnya biasanya pakai waktu Mekah, gitu. Ya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, gerak semu, tahunan, matahari. Ya. Jadi posisi matahari itu berubah-ubah, tidak selalu berada di khatulistiwa, ya. Karena matahari karena bumi bergerak mengelilingi matahari, ya, disebut sebagai revolusi bumi. Dan arah kecondongannya bumi terhadap matahari berbeda-beda. Kalau kalian lihat di grafik ini, ya, kadang-kadang belahan bumi selatan condong ke matahari. Kadang-kadang belahan bumi utara yang condong ke matahari. Begitu, ya. Kalau selatan condong ke matahari, maka seakan-akan mataharinya berada di sebelah selatan. Selatan yang sedang musim panas. Utara musim dingin. Dan begitu sebaliknya. Ketika belahan bumi utara condong ke matahari, ya, maka belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin, gitu, ya. Kalau musim panas, siangnya lama. Kalau musim dingin, malamnya yang lama atau yang panjang. Lanjut nomor 10. Seorang pedagang dari Gujarat, India, berencana untuk datang ke Indonesia sebagai pedagang dan penyebar agama Islam. Dalam pelayarannya berangkat ke Indonesia, dia memanfaatkan angin monsun apa? Jawabannya, angin monsun yang barat, ya. Karena Gujarat itu kan di sebelah baratnya Indonesia, ya, India itu di sebelah baratnya Indonesia. Jadi supaya dia bisa bergerak dari barat ke timur, maka dia akan memanfaatkan angin yang arahnya sama, yang dari barat ke timur. Namanya angin monsun barat, gitu. Dalam perjalanan pulangnya, dia pakai angin monsun timur, gitu, ya. Nah, seperti ini. Jadi angin monsun barat ini dapat dimanfaatkan, ya, oleh oleh pelaut, gitu ya, untuk bergerak dari barat ke timur, seperti itu. Dari India ke Indonesia atau dari Cina ke Indonesia, ya, angin monsun barat. Sebaliknya, kalau orang Indonesia mau ke Cina dulu, ya, di masa perdagangan, ya, perdagangan samudra, maka pakai angin monsun timur, gitu, ya. Seperti itu. Jadi angin monsun bisa membantu perdagangan antar benua. Nah, kadang-kadang arah anginnya tidak sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya anginnya arahnya ke barat, padahal mereka mau menuju ke arah timur. Ya, akibatnya para pedagang tersebut terdampar di kepulauan Indonesia. Selama mereka terdampar di kepulauan Indonesia, mereka menyebarkan agama Islam, gitu, ya. Lanjut nomor 11. Bentuk pertanian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sewaktu masih muda. Ya, kebanyakan nabi-nabi itu, ya, sebelum menjadi nabi berprofesi sebagai penggembala ternak, gitu, ya. Kalau nggak salah ada penjelasannya, ada hadisnya, begitu, ya. Jadi sebelum menggembalakan umat, sebelum memimpin umat, ya, mereka memimpin ternak, gitu, ya, menggembalakan ternak. Nah, menggembalakan ternak ini termasuk dalam sistem pertanian apa? Jawabannya yang B, ya, nomadic herding, ya, penggembalaan yang sifatnya nomaden, ya. Ini jenis-jenis pertanian di dunia. Ada slash and burn. Apa itu slash and burn? Tebang dan bakar, ya. Ini metode pertanian yang banyak dilakukan di hutan hujan tropis, ya, bukan di gurun. Begitu, tebang dan bakar. Jadi pohonnya ditebangi, ya, pohon di hutan ditebangi, lalu dibakar hingga menciptakan ladang yang kosong, begitu, tanah kosong yang akan ditanami oleh tanaman-tanaman kering seperti singkong dan sebagainya, ya. Slash and burn ini merupakan metode
metode yang dapat menghasilkan tanah untuk jenis pertanian yang disebut sebagai ladang berpindah. Gitu. Dan ini banyak di wilayah hutan hujan tropis seperti di Kalimantan atau Sumatera. Ya. Jadi suku-sukunya, ya, suku-suku asli di sana begitu membuka hutan ya dengan cara menebangnya, dibakar, lalu abu hasil pembakarannya itu akan menyuburkan tanah. Lalu tanahnya akan ditanami tanaman kering ya seperti singkong ya, jagung, ubi ya, tapi bukan padi ya, bukan padi sawah. Nah, setelah panen mereka pindah ke ladang berikutnya atau membuka lahan yang baru gitu. Karena kesuburan tanah di ladang yang sudah panen itu akan berkurang ya, mereka tidak pakai pupuk kimia gitu ya. Hanya mengandalkan kesuburan tanah yang tersedia di alam. Kalau nomadic herding yang B itu adalah penggembalaan nomaden. Ya, banyak suku-suku di dunia ya yang menggembalakan ternak secara nomaden gitu. Biasanya mereka menggembalakan kambing ya, menggembalakan domba begitu. Nah, ini namanya nomadic herding. Biasanya dilakukan di wilayah gurun pasir ya atau di wilayah padang rumput gitu. Penggembalaan nomaden. Lalu ada truck farming ya. Truck farming itu adalah pertanian buah-buahan ya. Perkebunan buah-buahan. Hunting gathering itu berburu dan mengumpulkan makanan. Ini bukan merupakan jenis pertanian ya, tapi kehidupan manusia sebelum mengenal pertanian ya, manusia purba begitu ya, itu mencari makan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di alam, tidak bercocok tanam. Kalau grain farming ini pertanian biji-bijian ya, seperti gandum begitu ya, pertanian biji-bijian. Nah, ini menyangkut geografi pertanian. Kalau di OSN geografi ya, di OSN-nya Puspesnas, itu geografi pertanian ada babnya sendiri, ya, bab geografi pertanian. Kalau di KSM, geografi pertanian masuk ke dalam geografi ekonomi, ya, menjadi suatu subbab. Ya, tapi keduanya di dua lomba tersebut ya harus kalian pahami juga ya istilah-istilah pertanian. Saya baru buat ya bulan kemarin PPT geografi pertanian, ya. Kalau di LC madrasah yang beberapa bulan yang lalu tidak saya upload ya PPT geografi pertanian ya, belum saya upload karena saya belum punya, tapi sekarang udah punya ya, nanti saya upload, silahkan kalian baca-baca. Lanjut nomor 12, kota Sodom, Madian, Ad, dan Samud merupakan kota-kota yang disebut dalam Al-Quran. Berdasarkan perkembangan kota secara kualitatif, kota-kota tersebut termasuk dalam tahap apa? Nah, ini perkembangan kota ya. Perkembangan kota itu secara kualitatif terbagi menjadi apa? Yang pertama ada Eopolis. Eopolis ini merupakan desa yang mulai menampilkan ciri kota. Ya. Desa yang mulai teratur. Gitu. Eo itu artinya sebelum, polis itu kota. Berarti Eopolis sebelum jadi kota. Ya. Kemudian berkembang menjadi yang namanya polis. Gitu. Ya. Polis artinya kota. Ya. Tapi kota yang masih bersifat polis itu cirinya masih agraris. Kota yang bercirikan agraris. Ya. Bukan berarti penduduk kota tersebut petani semua, enggak. Ya. Tapi kota tersebut ya umumnya melayani pertanian di wilayah sekitarnya. Sebagai kota perdagangan hasil pertanian, sebagai pengolahan hasil pertanian, begitu. Ya. Dan sebagainya. Lalu ada metropolis, ya, yang lebih tinggi dari polis. Metropolis itu ketika kotanya sudah terindustrialisasi, ya. Begitu. Ya, sudah meninggalkan ciri agrarisnya, ya. Sudah terindustrialisasi. Lalu kemudian ada megapolis, ya.
Ini merupakan gabungan dari kota-kota industri atau kota-kota besar. Begitu misalkan Jabodetabek, ya, gabungan dari kota-kota besar, kota-kota industri. Begitu gabungan dari beberapa metropolis. Ya. Kemudian si megapolis ini karena sudah sangat besar, begitu ya, dia akan mengalami kemunduran, begitu, sehingga disebut sebagai tiranopolis. Ya. Kota dengan pelayanan yang buruk, gitu ya, mengalami kemunduran, ya, baik kemunduran pelayanan, begitu ya, seperti misalkan kota yang macet, ya, atau kota dengan polusi udara yang tinggi, ataupun kemunduran akhlak, gitu ya, banyaknya masalah-masalah sosial di kota tersebut. Dan kemudian terakhir kota yang mengalami kemunduran itu akan mati, ya, menjadi nekropolis, ya, kota yang mati, ya, atau kota yang ditinggalkan oleh penduduk, ya, gitu. Nah, berarti kota-kota yang disebutkan di Al-Qur'an ini merupakan nekropolis, ya, karena sudah ditinggalkan oleh penduduknya, ya. Misalkan kotanya kaum Madian, gitu ya, di wilayah Yordania. Nah, ini yang mereka hidup di tebing-tebing berpasir, ya, membuat rumah, memahatnya di tebing-tebing berpasir, begitu ya. Seperti ini rumah-rumah di kota Madian. Tapi sekarang sudah tidak ditinggali lagi, ya, tidak ada lagi penghuninya karena itu, ya, diazab, gitu. Ada ceritanya di Al-Qur'an, ya, karena kerap berbuat curang, ya, diazab dengan gempa yang dahsyat, begitu. Ini kota-kota yang kena azab sehingga menjadi kota yang mati sampai sekarang. Kalau di Indonesia ada nggak kota yang mati, ya, kota yang ditinggalkan penduduk? Kalau sampai benar-benar nggak ada penduduknya sih nggak ada, ya. Jarang ada kota yang seperti itu. Kalau di dunia contohnya seperti kota Chernobyl, ya, di Ukraina. Kota Chernobyl itu ditinggalkan penduduk karena adanya ledakan nuklir, ya, pada tahun 1980-an, dan itu menyebabkan kotanya tidak dapat dihuni kembali, ya, karena ada radiasi nuklir yang berbahaya. Kalau di Indonesia, kota biasanya mengalami kemunduran karena aktivitas ekonominya, ya, aktivitas ekonomi utamanya itu terhambat, ya. Contohnya misalkan kota Sawah Lunto di Sumatera Barat, ya. Dulu itu kota pusat penambangan batu bara, tapi setelah batu baranya habis, ya, ya orang-orang nggak punya kerjaan, jadi orang-orang pindah ke kota lain, begitu, ya, pindah ke kota lain dan meninggalkan kota tersebut, kotanya jadi kota mati, ya, banyak bangunan-bangunan yang kosong. Tapi sekarang kalau kalian ke Sawah Lunto ya udah nggak seperti kota mati, ya, karena pemerintahnya bisa menghidupkan kota tersebut kembali, ya, dengan membangun aktivitas ekonomi baru yang bukan berbasis pertambangan, ya, tapi berbasis pertanian atau berbasis wisata, gitu ya. Bekas tambang batu bara di Sawah Lunto itu sudah dijadikan situs warisan dunia UNESCO, yang dijadikan tempat pariwisata. Seperti itu, ya. Kalau Neopolis apa? Nggak ada, ya. Itu buatan aja, ya. Tidak ada istilah Neopolis. Lanjut nomor 13. Berikut ini merupakan pembagian administratif setingkat kelurahan atau desa adalah Mukim, ya, di Aceh. Mukim. Kalau Nagari ini di mana? Di Sumatera Barat, ya. Sumbar. Dan itu setingkat kecamatan, ya, kalau nggak salah, ya. Dia membawahi beberapa desa. Ada nggak orang Sumbar di sini yang bisa memverifikasi? Lalu kalau dusun ini biasanya di Jawa, ya, di wilayah Jawa. Dan dusun itu di bawah desa, ya, di bawah desa tingkatnya.
Banjar itu di mana? Di Bali. Ya. Sebutan untuk permukiman di Bali itu juga sama ya. Tingkatnya di bawah desa. Ya. Sedangkan kalau distrik itu di Papua. Ya. Di Papua. Dia setingkat kecamatan. Gitu. Bagian administratif unik ya, berdasarkan otonomi daerah. Gitu. Oh, nagari ya. Nagari juga setingkat desa ya, di bawah kelurahan, di bawah kecamatan. Oh ya, berarti jawabannya yang B juga ya. Jawabannya bisa dua ini, bisa mukim, bisa nagari ya. Gitu. Yang di Sumbar juga ya. Nagari ini setingkat desa. Sama seperti yang di Aceh. Jadi jawabannya bisa dua ini, yang mukim dan nagari. Soalnya agak salah. Oke, lanjut nomor 14. Tenaga yang mengontrol morfologi permukaan bumi di wilayah yang kering. Jawabannya adalah tenaga angin. Ya. Jadi wilayah kering seperti di wilayah Timur Tengah, begitu ya. Morfologi atau bentuk muka buminya ya dibentuk oleh angin, ya bukan oleh air karena di sana nggak ada aliran air yang terus-menerus, bukan oleh gelombang laut, bukan oleh matahari. Ya matahari tidak dapat membentuk muka bumi, bukan juga gunung api ya, tapi karena angin ya. Namanya bentang alam apa yang dibentuk oleh angin? Disebutnya bentang alam eolian ya. Bentang alam yang dibentuk oleh angin. Bentuk-bentuk lahannya ya antara lain adalah gumuk pasir ya, bukit-bukit pasir. Lalu ada apa lagi selain gumuk pasir? Ada loess ya. Loess itu merupakan tanah yang berlanau atau berdebu begitu ya. Kemudian ada batu jamur ya. Seperti itu dan berbagai bentang alam lainnya ya, bentuk lahan lainnya. Batu jamur itu merupakan batu ya yang bentuknya seperti jamur. Kenapa bisa bentuknya seperti jamur ya? Karena terkikis oleh angin. Begitu. Nah, seperti ini. Dia bentuknya seperti jamur ya karena bagian yang atas ya merupakan batuan yang lebih keras, sedangkan bagian bawah itu batuannya lebih lunak begitu ya, sehingga ketika dia terkikis oleh angin, bagian bawahnya lebih terkikis dibandingkan bagian atasnya begitu. Maka bentuknya seperti jamur. Nah, itu bentuk lahan yang ada di bentang alam eolian. Lanjut nomor 15, berikut ini pasangan kenampakan alam dengan batas lempeng yang membentuknya yang tepat. Ya. Jawabannya yang mana? Yang tepat adalah pegunungan Himalaya ini disebabkan karena tenaga konvergen. Tenaga konvergen. Sesar San Andreas ini bukan konvergen, dia transform. Palung Jawa itu sifatnya konvergen. Ya. Konvergen. Matang Tengah Samudra itu sifatnya divergen. Ya. Salah semua tuh yang A sampai D. Ya. Yang benar baru yang E ya, Laut Merah. Di antara Afrika dengan Semenanjung Arab. Ya, itu dibentuk dari batas lempeng divergen. Ya, ini sudah mulai membahas geologi. Ya, ada di PPT saya yang geologi.
Jadi ada 3 jenis ya bentuk pergerakan lempeng ya, bentuk interaksi lempeng. Ada konvergen, divergen, dan transform. Nah, seperti ini. Divergen, konvergen, dan transform. Nah, kalau konvergen itu merupakan batas lempeng yang saling mendekat atau bertabrakan. Ada 2 jenis ya, subduksi dan obduksi atau kolisi ya. Ini gambar ini dua-duanya merupakan subduksi ya. Subduksi atau penunjaman yang terjadi ketika ada satu lempeng yang bertabrakan dengan lempeng lainnya, lalu lempeng tersebut bergerak ke bawah ya, bergerak ke bawah di bawah lempeng lainnya. Nanti lempeng yang tersubduksi atau lempeng yang bergerak ke bawah akan meleleh dan berubah menjadi magma. Magmanya naik ke atas dan berubah menjadi membentuk jalur pegunungan ya, jalur pegunungan di lempeng yang tidak tersubduksi gitu. Konvergen. Contohnya ya adalah Pulau Jawa, Sumatera itu terbentuk dari konvergensi ya. Dan di lautnya akan terbentuk palung ya, di batas lempengnya akan ada cekungan yang sangat dalam begitu di batas lempeng. Nah, kalau divergen ya. Sebelumnya ada obduksi dulu ya. Obduksi itu terjadi kalau misalkan dua lempeng saling bertabrakan dan kemudian tidak ada yang tersubduksi, tidak ada yang menunjam ke bawah ya. Dua-duanya naik ke atas, membentuk pegunungan tektonis yang tinggi. Contohnya pegunungan Himalaya ya. Jadi baik subduksi maupun obduksi itu bagian dari konvergen. Kemudian ada divergen, batas yang saling menjauh gitu ya. Kalau kerak benua yang saling menjauh akan membentuk yang namanya lembah retak atau reef volley. Sedangkan kalau kerak samudra saling menjauh akan membentuk pematang tengah samudra atau mid oceanic ridge. Ya, dia merupakan rekahan yang ada di tengah samudra. Lalu rekahan tersebut semakin melebar gitu ya. Di celah tersebut ya, di rekahan tersebut akan keluar magma, membeku, membentuk pematang atau punggungan yang ada di tengah samudra gitu. Nah, ini yang menjadi kasus tadi ya di Laut Merah, divergensinya seperti ini. Jadi di wilayah Afrika Timur ada penampakan yang disebut sebagai African Great Reef Volley, ya, lembah retak besar Afrika. Ini merupakan kerak benua, ya, batuan di benua yang retak, yang meregang, gitu ya, regang sehingga membentuk retakan dan retakan itu semakin membesar, ya, membentuk lembah, lalu lembahnya kadang-kadang terisi oleh air, ya, membentuk danau-danau besar di Afrika. Nah, danau ini terus melebar, ya, dan contoh danau yang sudah melebar sehingga berubah menjadi laut yang namanya Laut Merah ini, ya, Laut Merah yang ada di batas antara lempeng Afrika dengan lempeng Arab, yang terbentuk dari proses divergensi. Kemudian ada transform. Transform itu merupakan batas lempeng yang hanya saling berpapasan, ya, tidak bertabrakan maupun tidak menjauh, ya, tapi saling berpapasan atau bergesekan. Contoh yang paling terkenal adalah Sesar San Andreas yang ada di Samudra Pasifik, ya, di California, di pesisirnya California. Ya, seperti itu. Jenis-jenis batas lempeng. Nah, perhatikan tabel ini ya. Tabel yang menggambarkan hubungan antara batas lempengnya, ada konvergen, divergen, dan transform gitu. Ini juga lengkap ya, beserta jenis-jenisnya dan bentukan-bentukan yang dapat dibentuk oleh masing-masing batas lempeng. Silahkan tabel ini dihafalkan.
Sudah saya buat. Nanti apa yang saya catat di sini ya, yang saya tulis di pen ini akan saya save, lalu saya share ya di link Google Drive yang nanti saya akan buat. Gitu. Nah, perhatikan ini ya. Pertama ada konvergen. Konvergen itu merupakan batas yang saling mendekat, ya, batas lempeng yang saling mendekat, begitu. Disebut juga batas destruktif, ya, karena ketika kedua lempeng mendekat, ya dia akan saling menghancurkan. Ya. Konvergen terjadi akibat gaya kompresi, ya, atau gaya tekan. Konvergen terdiri atas 3 kemungkinan, ya. Bertemunya kerak samudra dengan kerak benua, bertemunya samudra dengan samudra, dan bertemunya kerak benua dengan kerak benua, begitu ya. 3 macam interaksi lempeng pada konvergen, ya. Apabila dia melibatkan kerak samudra, maka akan menjadi proses yang disebut sebagai subduksi atau penunjaman, dan akan menghasilkan kenampakan-kenampakan ini, ya. Palung, prisma akresi, cekungan busur muka, busur vulkanis, dan cekungan busur belakang. Gitu. Ya. Lalu kalau benua ketemu benua, ya, akan menghasilkan tabrakan atau kolisi. Dan tidak menghasilkan palung, tidak menghasilkan prisma akresi, tapi menghasilkan pegunungan tektonis. Ya. Contohnya pegunungan Himalaya. Lalu divergen, ya, terbagi atas divergensi antara kerak benua dengan kerak benua dan samudra dengan samudra. Gitu. Kalau benua-benua akan menghasilkan lembah retakan atau rift valley, contohnya di Afrika, ya. Kalau di samudra akan membentuk pematang tengah samudra, ya, atau mid oceanic ridge, contohnya yang ada di tengah-tengah samudra Atlantik. Kalau transform, ya, itu akan membentuk patahan yang disebut sebagai patahan, membentuk patahan geser atau strike slip fault. Contohnya sesar San Andreas. Gitu. Nah, di antara banyak interaksi lempeng ini, yang bisa menghasilkan aktivitas vulkanisme atau kegunung apian itu hanya subduksi dan divergensi. Ya. Kalau obduksi, ya, konvergen yang berjenis obduksi di pegunungan Himalaya tidak ada gunung apinya, begitu. Ya. Sedangkan yang bisa menghasilkan gempa itu adalah semua jenis konvergensi dan transform. Ya. Batas lempeng divergen tidak dapat menghasilkan gempa, begitu. Ya. Ini ya macam-macam interaksi lempeng dan kenampakan-kenampakan alam yang dihasilkan beserta contoh-contohnya, example-nya, ya. Gitu. Nah, Indonesia ini ya, kepulauan Indonesia beserta palung-palung yang ada di sekitar Indonesia itu terbentuknya dari proses subduksi, ya, berupa batas lempeng konvergen. Ada pertanyaan? Lanjut ya, nomor 16. Data jumlah wanita dan laki-laki dapat kita lihat pada penyajian data demografis sebagai berikut, kecuali adalah yang D, ya, angka beban ketergantungan, begitu. Ya, karena angka beban ketergantungan ini merupakan komposisi penduduk berdasarkan usia, ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia, ya. Gitu. Ada 2 jenis ya, rasio mengenai komposisi penduduk. Ada rasio jenis kelamin dan angka beban ketergantungan. Nah, ini ya. Silakan nanti dibuka PPT saya yang kependudukan dan dinamika penduduk. Di situ ada, nah ini komposisi penduduk ya. Ada 2 macam, ada sex ratio atau rasio jenis kelamin. Ini merupakan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan di suatu wilayah. Ya. Rumusnya jumlah laki-laki dibanding jumlah perempuan. Ya. Maka dengan angka rasio jenis kelamin kita bisa mengetahui ya apakah di daerah tersebut lebih banyak laki-laki apa lebih banyak perempuannya. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Contoh soalnya.
Jumlah penduduk laki-laki ada 58 juta, perempuan ada 60 juta. Cara mencari rasio jenis kelaminnya tinggal dibagi saja ya. 58 juta dibagi 60 juta. Lalu dikali 100 menjadi 97 ya. Artinya apa 97? Ada 97 laki-laki tiap 100 perempuan. Jadi satuannya rasio jenis kelamin adalah per 100 perempuan. Gitu ya. Karena perempuan dijadikan penyebut gitu ya, dibagi perempuan rumusnya. Ya. Maka satuan dari rasio jenis kelamin adalah per 100 perempuan. Gitu. Kalau rasio seksnya tinggi ya, berarti lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuannya. Kalau rasio jenis kelaminnya lebih tinggi dari 100. Kalau lebih rendah dari 100 maka lebih banyak perempuannya. Nah, kalau dependensi rasio ini merupakan rasio berdasarkan usia ya. Ada 3 kategori usia. Ada usia muda, tua, dan usia produktif. Muda itu yang 0 sampai 14 tahun, tua itu yang 65 tahun ke atas, produktif itu yang 15 sampai 50 sampai 64 tahun, ini salah ya. Sampai 64 tahun. Jadi rumus angka beban ketergantungan itu adalah penduduk yang tidak produktif ya, jumlah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk yang produktif gitu. Lalu dikali 100. Semakin tinggi angka beban ketergantungan maka menunjukkan semakin banyak bebannya ya, semakin tinggi ya penduduk yang berusia tidak produktif ya, baik yang berusia muda maupun berusia tua gitu. Nah, kalau piramida penduduk ini gabungan dari keduanya ya. Kita mengetahui komposisi usia dan komposisi jenis kelamin dari suatu negara atau suatu wilayah. Seperti itu. Ya, jadi Maaf, waktunya 2 menit lagi. Ya, siap. 2 menit lagi. Dapat kita dapatkan dari rasio jenis kelamin bisa, piramida penduduk bisa, data sensus juga bisa, ya. Begitu. Kita bisa mengetahui jumlah pastinya berapa jumlah wanita dan jumlah laki-laki. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai nomor 16 dulu kita untuk hari ini. Nanti link Google Drive-nya saya bagikan di grup WhatsApp ya. Silahkan dibuka dan dicermati isi-isinya ya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya ini sudah jam 5:45 ya. Kita cukupkan pelatihan kita untuk hari ini. Sampai ketemu besok ya di jam yang sama. Nanti kalau ada yang ketinggalan silahkan buka lagi video pelatihannya untuk ditonton kembali ya. Kurang lebih seperti itu ya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronaldo dan kawan-kawan. Adik-adik yang belum ngisi presensi, mohon sekali lagi isi di link ini di Zoom chat ya. Karena nggak akan di-share di grup WA. Takutnya nggak hadir. Itu saja mungkin. Monggo yang mau lab, yang sudah ngisi silakan lab. Yang mau ngisi grup presensi silakan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok siang. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Ada pengumuman Pak?